yang kemudian izin AMDAL-nya juga, ya, Kementerian Lingkungan Hidup juga. Nah, itu juga ya. Nah, ini salah satu saya ambil cuplikan, bukan cuplikan ya, gambar. Nah, kecelakaan kerja yang menelan korban. Ini terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, CNN Indonesia menyajikan bahwa terjadi kecelakaan di tempat kerja. Ya, kecelakaan di tempat kerja itu sebenarnya bukan hanya disengaja atau tidak disengaja, ya, keteledoran kita juga. Nah, nanti akan kita bahas juga tentang sebab-sebabnya. Nah, ini kesehatan dan keselamatan kerja menurut Mangkunegara, suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan serta kesempurnaan baik jasmani ataupun rohani. Jadi kesehatan K3 itu bukan hanya jasmani kita, ya, rohani kita, jiwa kita juga harus sehat. Jangan sampai kita bekerja dalam under pressure, ya, di bawah tekanan, sehingga mental kita, ya, sikap kita, rohani kita terganggu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti hal seperti itu. Kalau mental kita terganggu di tempat kerja, wah, bisa penyalahgunaan senjata, ya, bisa penyalahgunaan senjata, mentang-mentang memegang senjata pistol maka disalahgunakan. Nah, ini karena gangguan-gangguan depresi, tekanan-tekanan kejiwaan. Jadi adanya kesehatan bukan hanya jasmani, baik jasmani saya, tapi rohani pun perlu diperhatikan. Nah, ini menurut Mangkunegara. Matis berdasarkan Matis dan Jackson, ya, keselamatan kerja, aktivitas yang menjamin terciptanya keadaan yang nyaman, terhindar atas kendala raga serta mental yang dicoba lewat pembinaan, pelatihan, pengarahan, kontrol, penerapan tugas dari karyawan, pemberian dorongan, ya, cocok juga dengan ketentuan yang berlaku, ya, ketentuan baik dari pemerintah ataupun industri. Nah, ini juga yang ditekankan oleh Sudarmayanti. Jadi ada apa namanya? Ada intentionnya, ya, ada penekannya pada kesehatan jasmani. Ya. Mangkunegara jasmani dan rohaninya ini juga mengarah ke kesehatan jasmani, ya, keadaan kerja yang nyaman, terhindar kendala serta mental, jasmani dan rohaninya. Kemudian Sudarmayanti, maaf nih kok lari ya. Nah, malah Sudarmayanti ini sudah menukik lagi, ya. Sudarmayanti sudah menukik lagi. Jadi perlu adanya pengawasan. Nah, Sudarmayanti 2017 sebagai K3 itu sebagai pengawasan terhadap manusia, mesin. Ya, bagaimana manusia itu diawasi, mentalnya, jasmani dan rohaninya. Kemudian mesinnya, ya, materialnya, tata cara yang mencakup area kerjanya, ya, supaya kerja tidak menghadapi luka atau kecelakaan. Bahkan menukiknya Sudarmayanti langsung menyebutkan indikator. Nah, sudah langsung menyebutkan indikator. Jadi ada variabel, ada indikator. Nah, K3 bisa dijadikan suatu variabel, ya. Bagaimana OCB terhadap kesehatan kerja, ya. Kesehatan kerja, OCB terhadap kinerja. Bagaimana nih tingkat kesehatan K3-nya? K3-nya bagus, kinerjanya juga diharapkan lebih bagus lagi. Nah, kinerja nanti ada indikatornya. Indikatornya apa? Nah, gitu ya. Jadi ini indikator K3. Indikator K3 yang dari Sudarmayanti ini ada 3 hal. Yang pertama adalah penanda dari tiga penantara lain, area kerja manusia serta perlengkapan serta mesinnya, ya. Area kerja manusia, ya. Kemudian perlengkapan serta mesin kerjanya. Nah, ini sudah masuk ke indikator. Satu variabel sudah terjawab, ya.
Satu variabel sudah bisa Bapak Ibu semua persiapkan. Ya, ya bagi yang di dunia industri ini sudah bisa dirancang dari sekarang, mengangkat judul apa atau tema apa. Nah, ini sudah ada nih. Saya tidak nanti kalau mengambil judul tentang K3, jangan khawatir, ini sudah ada indikatornya, sudah ada bocorannya. Ya, gitu ya. Ya, jadi variabel ini ada indikatornya. Indikatornya apa? Ya, kita ambil satu sampel saja lah, nggak usah banyak-banyak, nantinya bingung. Ya, dari Sedarmayanti tahun 2017 ke sekarang ya masih hangat 5 tahun ya. Masih 5 tahun, masih bagus, masih trend in, belum ketinggalan out of date ya, belum ketinggalan zaman. Jadi area kerja manusia atau karyawannya serta perlengkapan mesin kerja. Nah, ini ada double-doublean ini, serta ini 2 kali serta, nggak boleh ini. Nah, perlengkapan atau mesin kerja. Nah, Bapak Ibu yang mau mengambil judul dengan variabel K3, silahkan digunakan ini. Ya. Karangan Sedarmayanti 2017. Oke. Sebentar, kok nggak gerak. Nah, kemudian K3. Nah, K3 ini emang banyak perbincangan, ya, banyak perdebatan. Ada yang menganggap ini perlu, ada juga yang tidak perlu deh, nanti pemborosan, nggak perlu ada apa tadi, alat pemadam kebakaran deh. Kok nggak kebakaran terus, nah gitu ya. Kadang juga begitu, saya juga suka melihat nyempit-nyempitin aja nih alat pemadam kebakaran, kan kita nggak suka kebakaran, nah gitu ya. Ya, kadang juga hal yang sepele, tapi saat terjadi kebakaran kita sudah kewalahan bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan kebakaran. Jadi tentunya pada penempatannya jangan sampai mengganggu sebenarnya ya. Disimpan di tempat yang mudah dijangkau tapi tidak mengganggu arus lalu lintas atau arus ergonomis, bahasanya ergonomis ya. Ruang gerak kita tidak banyak terganggu. Ya. Keselamatan kerja terkesan rancu apabila keselamatan dan kesehatan kerja. Ada bidang yang terkait dengan, jadi intinya di dalam K3 ini kesehatan, keselamatan kerja. 3 poin ini, ya, kesehatan dan keselamatan kerja. 3 poin ini yang sangat mendasari untuk diperhatikan dalam K3. Kesehatan itu apa? Keselamatan itu apa? Kesejahteraan itu apa? 3 item ini, ya, 3 item ini yang kita breakdown sebenarnya dalam pembahasan K3 ini. Ya. Dalam pembahasan ini 3 hal ini yang kita breakdown. Kesehatan itu apa sih? Nah, ya, menyangkut apa saja kah? Apakah kesehatan cukup di kantor? Ternyata tidak. Kesehatan juga perlu diperhatikan di rumah. Karena di rumah juga bisa berdampak atau berakibat dari suasana yang ada di kantor. Ya. Suasana kerja lelah segala macam, ya, lembur, overtime yang berlebihan, apalagi sudah masuk ke overhaul, pas nyampe rumah kelelahan, terkenalah penyakit tipes. Ya, penyakit tipes itu karena kelelahan dan kurang asupan makanan, diantaranya itu, sehingga sakitnya inilah yang masuk ke dalam kesehatan kerja juga. Ya. Kemudian tujuan K3 untuk memelihara kesehatan keselamatan kerja lingkungan, betul, kan dia melindungi rekan kerja. Nah, ini K3 juga melindungi rekan kerja, bukan hanya untuk kesehatan sendiri, keselamatan sendiri, kesejahteraan sendiri, tapi juga melindungi, ya, melindungi rekan kerja kita. Karena kerja kita adalah kerja tim,
Ya. Kemudian keluarga pekerja. Nah, keluarga pekerja jangan sampai virus yang dibawa dari kantor ini menular. Ini yang kental sekali K3 saat coronavirus kemarin ya. Sampai dilakukan juga mandiri, isolasi mandiri di kantor. Ya, jadi kakak saya itu kerja di swasta, saat di swab di kantornya ada yang terkena. Nah, sudah itu diisolasi, yang ada di kantor nggak boleh pulang, harus sembuh dulu. Nah, itu terjadi ya itu di swasta. Kalau di negeri ya melihat kondisi situasi dan kondisi biasanya ya jarang sekali langsung diisolasi mandiri di kantor. Biasanya udah di rumah, dirawat di rumah. Ya, itu. Ketiga, melindungi rekan kerja, keluarga kerja, konsumen. Ya, konsumen juga dilindungi. Ya, konsumen juga dilindungi. Jangan sampai penyebaran virus oleh karyawan ini terkena atau berdampak kepada konsumen atau orang lain yang mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Ya. Hal yang sungguh di luar dugaan adanya virus corona ya, sehingga hampir vakum di lingkungan kerja baik instansi pemerintah maupun swasta. Ya. Kemudian ketiga, cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Nah, yang sangat penting sekali ini ketiga ini secara moralitas bahwa kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan itu harus diperhatikan. Ya. Legalitasnya ada, legalitasnya. Ya. Legalitas atau kekuatan hukumnya ada nggak tentang K3? Ada. Finansialnya gimana? Ada nggak? Ada. Nah, secara finansial juga ada, ya, kesejahteraan itu. Jadi para karyawan yang terkena sakit dari kantor yang dibawa ke rumah, ya secara finansial itu di cover ya, di cover oleh perusahaan. Kemudian bisa reimburse atau bisa digantikan kembali. Bahkan perusahaan yang tingkat kepedulian tinggi dikirimkan itu obat-obatannya, makanannya, diisolasi mandirinya, sembakonya juga dikirim. Ya, nah, ini sangat senang sekali kalau perusahaan bisa memperhatikan seperti itu. Ya, semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja orang lain yang terlibat dalam kondisi aman sepanjang waktu. Betul ya. Jadi ini yang sangat diharapkan sekali untuk K3, tidak hanya pribadi karyawan, tapi juga rekan, kemudian keluarga, kemudian juga konsumen, ya, kemudian pihak-pihak lain yang berinteraksi. Ya. Bagaimana praktik K3? Nah, praktik K3 ini meliputi pencegahan, pemberian sanksi, pencegahan, pemberian sanksi. Nah, ini juga nih yang sering dilakukan adalah pemberian sanksi. Kadang-kadang itu kita selaku karyawan itu malas menggunakan topi pengaman atau helm ya, malas menggunakan sepatu, malas menggunakan kacamata welder ya, kacamata untuk pengelasan ya, pelindung diri itu ya. Ada juga yang malas menggunakannya karena ribet ya. Nah, itu juga diberikan sanksi. Dan ada juga yang diberikan kompensasi. Nah, kompensasi diberikan yang memperhatikan kepada K3 daripada memberikan pembiayaan atau mengeluarkan finansial untuk mereka yang luka, masih mendingan diapresiasi mereka yang sehat atau mereka yang peduli dengan K3 kita apresiasi ya, sehingga ada juga program-program dari perusahaan zero accident ya, menekankan pada kecelakaan nol, menekankan jangan sampai terjadi kecelakaan atau zero accident ya. Dan itu kalau emang itu sudah terbukti, maka keluarlah kompensasinya ya, bonusnya ya, atau imbal jasanya ya. Nah, kemudian penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja.
dengan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Ya, jadi perusahaan memberikan perawatan, kemudian memberikan fasilitas kesehatan, kemudian juga memberikan cuti sakit jika memang benar-benar karyawan terbukti sakit, yang ditunjukkan dengan surat keterangan sakit dari dokter, ya, gitu. Nah, itu formalnya. Meskipun nanti ada juga yang ngumpet-ngumpet pura-pura sakit karena ada keperluan minta cuti sakit. Ada juga yang begitu, ya. Saya juga sempat itu menemukan rekan kerja saya, bukan rekan kerja, rekan-rekan sekolah, kerja di tempat lain. Kebetulan saya juga sempat kerja di situ hanya 3 bulan. Jadi setelah dilakukan analisis, ternyata klinik X ini banyak mengajukan penggantian uang. Nah, banyak melakukan penggantian uang. Setelah diselidiki, ternyata ada kerjasama, ya, kerjasama mengajukan penggantian supaya sama-sama dapat penggantian padahal nggak sakit. Nah, ini juga terjadi. Sehingga kliniknya tidak diperpanjang kerjasamanya, kemudian karyawannya juga terkena sanksi atau terkena peringatan. Nah, itu terjadi, ya. Lalu bagaimana dengan instansi pemerintah, ya? Seberapa pentingkah kesehatan dan keselamatan kerja ini diberlakukan? Ada yang bisa berpendapat? Boleh? Bu Ani, Bu Iis, Pak Hengki, ya boleh, silahkan. Ya, jadi kesehatan, keselamatan kerja ini apakah bisa diberlakukan pada instansi pemerintah? Nah, itu suatu tanda. Izin. Oke. Ya, maaf nih, kebetulan lagi di jalan juga. Untuk di pemerintahan saat ini sudah mulai digalakkan di perkantoran terutama, Pak. Ya. Jadi memang untuk di pemerintahan ini memang agak sulit untuk diterapkan karena dari, mohon maaf ini mungkin dari stafnya sendiri juga kurang menaati peraturan yang ada gitu. Misalkan tempat untuk larangan merokok, area-area yang sudah ditentukan sudah ada, tapi masih ada yang merokok di dalam. Hal-hal seperti itu yang agak sulit untuk diterapkan di pemerintahan. Tapi dari segi penerapan K3 baik keselamatan maupun kesehatan itu sudah jalan, Pak, semuanya di pemerintahan, pendidikan, atau mungkin bahkan sekarang ini sudah ada yang non formal, ya, pekerjaan-pekerjaan yang non formal, informal itu sudah mulai kita ini. Misalkan salah satunya adalah pembuatan tempe, kemudian yang ada di Cilegon itu kasur, posisi-posisi dia ergonomis yang untuk mencegah supaya tidak ada penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, atau mungkin kepala tangannya, hal-hal seperti itu sudah banyak sekali, Pak, penerapannya, Pak, di sini, Pak. Gitu. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya sampaikan, Bro Ali. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi benar, kesehatan kerja ini ya tidak hanya untuk di lingkungan industri, di lingkungan pemerintahan juga perlu diterapkan, ya. Di lingkungan pemerintahan perlu diterapkan. Jangan hanya pemerintah yang bikin peraturan untuk industri, pemerintahnya sendiri nggak mengenal aturan. Nah, ini serba salah, ya. Ya, jadi ini juga sama, pemerintah juga sama mengikuti, ya. Apalagi kalau di dunia pendidikan itu ada no smoking area selama di lingkungan sekolah. Bahkan dilakukan juga razia, ya, razia juga. Kemudian ada lagi yang saya sempat itu ada sekolah yang sebelahnya itu adalah pabrik, ya, pabrik home industry, ya, pabrik kecap. Nah, itu juga sempat terusir, ya, dengan cara bagaimana koordinasi dengan
pihak-pihak terkait. Jadi izinnya tidak diperpanjang kembali dengan alasan tidak disetujui oleh warga. Nah, itu. Atau tidak disetujui oleh sebelahnya di dunia pendidikan. Nah, itu. Dan di masyarakat juga perlu dilakukan edukasi. Nah, edukasi masyarakat perlu diberlakukan, terutama itu kaum ibu-ibu itu yang buruh itu yang suka betul itu yang kasur ya, yang suka gonta-ganti kapuknya, nah, itu tanpa disadari itu ya. Nah, itu juga terkena kepada ISPA-nya, infeksi saluran pernapasan akutnya. Nah, itu juga perlu diedukasi ya. Sehingga penggunaan masker itu sangat sangat dekat sekali ya, sangat lengket lah ya. Oke. Oke, kemudian kesehatan. Nah, sama kesehatan adalah kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial lengkap dan bukan sekedar tidak hanya penyakit atau kelemahan saja. Kesehatan juga perlu diperhatikan, ya. Kesehatan perlu diperhatikan bagi individu itu sendiri atau karyawan itu sendiri, karyawan lainnya, dan lingkungan rumahnya, ya. Kan itu kalau dulu tuh di kawasan Cilegon itu ada pemberian susu ya, susu mineral ya, susu apa? Susu tanpa rasa itu yang diberikan itu dari susu UHT. UHT ya. Susu UHT yang tanpa rasa itu yang apa namanya ya, itu juga diberikan itu. Bahkan di sekolah-sekolah juga diberikan. Ini untuk antisipasi atau untuk menjaga kesehatan masyarakat sekitar ya. Bisa juga masukkan ke dalam poin corporate social responsibility ya, tingkat tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya ya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya terhadap kesehatannya ya. Kemudian pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu ya. Sini berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri. Jadi terus penggalangan kesehatan juga diberlakukan kepada lingkungan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Ya, perusahaan melakukan pengobatan gratis ya, ada lagi yang sunatan massal misalkan gitu ya. Kemudian pemeriksaan gigi secara gratis, kemudian donor darah ya, yang disertai dengan pemberian hadiah ya. Nah, ini sangat lengket sekali dengan masyarakat ya, bagaimana menjaga simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Perusahaan menguntungkan biar bersosial dengan masyarakat juga diuntungkan ya. Jadi berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik ya, genetik dan biologi, perawatan kesehatan dan lingkungan fisik. Nah, ini faktor sosial, jangan sampai nanti ada faktor genetik dan biologis nih ya. Genetik dan biologis ini yang terjadi pada anak-anak kecil nih yang tidak kuat ya, yang sering mengidap ISPA, infeksi saluran penyakit pernapasan. Nah, ini anak-anak kecil yang nggak kuat yang ada di lingkungan industri ya, secara kasat mata emang tidak terlihat, tapi dampaknya ya, jadi dampaknya yang akan dirasakan ya. Kalau yang sudah dewasa punya daya tahan, tapi kalau anak-anak enggak. Demikian juga kalau merokok di sekitar orang dewasa mungkin dianggap biasa ya, tapi kalau sudah terhirup sama anak-anak, wah ini sangat berbahaya sekali ya. Ada analisis bahwa paru-parunya rusak atau bolong, nah itu yang sampai anak-anak bisa mengidap asap rokok itu. Ini kalau bisa dihindari atau ada terisolasi. Nah, demikian juga kita ya, kalau di lingkungan perkantoran agak susah kalau terlepas dengan rokok, tapi ya bagaimanapun juga lambat laun edukasi terhadap masyarakat akan nyampe ya.
Oke, keselamatan suatu keadaan aman. Kondisi aman, baik aman fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, dan seterusnya. Keselamatan ini yang diharapkan untuk semuanya, ya. Mulai dari berangkat kerja. Nah, berangkat kerja juga sudah masuk dalam poin keselamatan kerja. Kalau berangkat kerjanya tidak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh perusahaan dan terjadi kecelakaan, nah ini bagaimana ini ya? Mungkin di dunia industri lebih dekat ke situ ya. Sudah disediakan sarana transportasi tapi tidak menggunakan fasilitas lainnya. Nah, ini masuk dalam rangkaian keselamatan kerja atau dalam rangkaian dihitung di jam kerja atau di luar jam kerja. Nah, ya. Jadi ada yang sifatnya formal dan non formal. Kalau berangkatnya tidak mengikuti prosedural, ya, prosedural di sini alat transportasi yang disediakan, ya, pernah terjadi suatu kejadian alat transportasi yang disediakan perusahaan terjadi tabrakan. Maka ya perusahaan menanggung risiko itu, ya. Sebagai komitmen terhadap K3-nya, maka diberikan layanan kesehatan. Tapi bagaimana kalau di luar alat transportasi resmi yang disediakan tidak digunakan? Nah, ini juga nanti tergantung kepada tingkat perhatian dari perusahaan. Ada yang mempedulikan, ada yang tidak, karena itu suatu kecelakaan, maka di luar kecelakaan kerja. Tapi setidaknya ini juga akan berpengaruh terhadap perusahaan, karena karyawannya sakit, nggak bisa masuk kerja. Dengan tidak masuk kerja, maka akan mengurangi produktivitas. Ya, target-target produknya terganggu. Ya. Oke, kesejahteraan. Kebijakan di Amerika, sejahtera menunjuk ke uang. Nah, kalau di Amerika itu sejahtera menunjuknya ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah, ya, kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial tetapi tidak dapat bekerja. Nah, ini kalau di Amerika itu ya kesejahteraan atau welfare state ya namanya, negara kesejahteraan, orang-orang yang tidak bekerja juga diberikan perhatian, diberikan subsidi, ya. Diberikan subsidi atau diberikan bantuan, ya. Yang tidak bekerja diberikan bantuan, ya, bantuan namanya juga bantuan, jadi secukupnya, tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Nah, itu di Amerika, ya. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, mencegah untuk dapat bekerja, dan lain-lain ya. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja dan dikenal sebagai workfare ya. Jadi di Amerika sendiri ya kesejahteraan ini diperhatikan ya, negara kesejahteraan welfare state baik Amerika maupun Eropa ya, memperhatikan karyawan atau memperhatikan warga negaranya ya. Jadi yang tidak bekerja diberikan subsidi. Nah, kalau di kita apa ya? Yang tidak bekerja, semisal itulah jaringan pengaman sosial, ya, kartu apa namanya tuh? Banyakkan kartu jadi lupa saya. Nah, itu prakerja. Ya, prakerja, kartu prakerja, kartu prakerja. Saya juga dulu sempat tuh tahun 97 krisis moneter, masuk juga itu. Kalau dulu bukan prakerja, jaringan pengaman sosial JPS, ya, program-program pemerintah yang menaungi atau yang manage ya para tenaga kerja yang putus, tapi setelah kerja dilepas lagi JPS-nya, di stop lagi jaringan pengaman sosialnya. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3. Ya, jadi pemerintah
melalui kebijakannya, melalui lembaga legislatifnya, ya, menekan atau memberlakukan untuk penerapan K3 di semuanya, ya, di semua lini industri. Ya, PP tersebut membangun peraturan pelaksanaan dari pasal 87 tentang ketenagakerjaan. Dan PP 50, pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, Sistem Manajemen K3. Ya. Minimal perusahaannya adalah memiliki 10 tenaga kerja. Ini minimal. Ya. Memiliki tingkat potensi kerja yang tinggi akibat karakteristik proses kerja. Di samping itu dilakukan juga pelatihan-pelatihan atau training, ya. Training SMK3, Sistem Manajemen K3. Banyak ya lembaga-lembaga yang memiliki pelatihan-pelatihan, bahkan ada sertifikasinya juga, sertifikasi K3 juga. Ya. Keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hak dari karyawan. Karyawan memiliki hak, ya. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu suatu hal yang lumrah. Di samping kewajiban bekerja, perusahaan juga mengeluarkan kewajibannya untuk hak